berdiri di tempat ini lagi setelah sekian lama. Terakhir masih mendiang almarhum namanya Pak. Ya, puji nama Tuhan. Saya merasa feel at home, merasa seperti di rumah sendiri, karena saya juga selama ini menganggap Ibu Gembala almarhum sebagai ibu saya sendiri, dan puji Tuhan karena dilanjutkan Pak Budi anaknya, ya, jadi buah nggak jatuh terlalu jauh dari pohonnya. Saya percaya itu. Saya juga mama saya juga seorang hamba Tuhan, dan puji nama Tuhan saya juga mau terus meneruskan untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan sharing mengenai firman. Judul khotbah saya adalah Eagle of Christ, yaitu Raja Walinya Tuhan. Jadi bukan burung emprit ya saudara ya, tetapi adalah burung Raja Walinya Tuhan. Nah, saya mau cerita sedikit mengenai burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu bukan burung yang seperti biasanya. Burung Raja Wali, apalagi burung Raja Wali yang ada di Amerika, yang menjadi lambang negara Amerika, itu burung yang sangat besar saudara, mungkin tingginya hampir sama dengan altar ini, yang burung Raja Wali dewasa. Dan pada waktu dia mengepakkan sayapnya itu hampir 1 meter lebih saudara. Jadi gede sekali. Dan burung Raja Wali ini kalau dia menangkap mangsanya, gak main-main mangsanya, bukan hanya ikan yang ada di dalam laut, tetapi dia bisa memangsa mungkin seekor kambing. Sudah bayangin, kambing yang begitu besar, dia bisa angkat dengan cengkeraman cakarnya, dia bisa bawa terbang tinggi. Jadi burung Raja Wali ini sangat-sangat luar biasa. Makanya di dalam Alkitab dikatakan di Yesaya 40 ayat yang ke-31 dikatakan, mungkin slide-nya bisa next. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi dikatakan saudara, di Yesaya 40 ayat 31, yang pertama, menanti-nantikan Tuhan. Artinya apa saudara? Artinya bahwa kita harus percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Hal ini melibatkan iman, kesabaran, dan kepercayaan kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu pasti bertindak tepat pada waktunya. Jadi setiap orang yang menantikan Tuhan itu diminta saudara untuk tetap berharap, mengandalkan Tuhan dengan iman, dengan kesabaran, dan percaya bahwa Tuhan pasti bertindak tepat pada waktunya. Yang kedua, dikatakan orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Artinya apa saudara? Pada saat kita menantikan Tuhan, itu kita harus menantikan Tuhan itu di dalam hadiratnya. Bukan berarti kita ini menantikan Tuhan dengan santai-santai. Bukan berarti kita menantikan Tuhan ini dalam pikiran kita, ya sudah mengalir aja, nanti toh pada waktunya Tuhan pasti bertindak. Tidak saudara. Tuhan ingin pada waktu kita menantikan Tuhan, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Apa yang dimaksud kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan? Yaitu apa saudara? Kita dituntut pada waktu menantikan Tuhan itu masuk di dalam hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Karena setiap kita yang masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalam pujian dan penyembahan,
kita menarik hadirat Tuhan turun di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu hadirat Tuhan itu turun, saudara, secara otomatis hadirat Tuhan itu akan menukar setiap kelemahan daripada kita dengan kekuatan baru yang ilahi yang ada di dalam Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, seumpama Raja Wali akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lemah. Nah, naik dengan kekuatan sayapnya, hal tersebut melambangkan kemampuan untuk bangkit di atas badai kehidupan. Jadi yang pertama, kita diminta untuk menanti-nantikan Tuhan. Sebab di dalam menantikan Tuhan, kita harus bertekun di dalam iman dengan kesabaran dan kepercayaan kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu pasti bertindak tepat pada waktunya. Dan pada waktu kita menantikan Tuhan, kita harus masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan lama kita, kelemahan kita akan ditukar otomatis dengan kekuatan ilahi yang daripada Tuhan. Setelah kita mendapatkan kekuatan ilahi daripada Tuhan, kekuatan yang baru, kita akan terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dan saya mau cerita sedikit mengenai karakter Raja Wali. Mungkin bisa next slide-nya. Nah, karakter Raja Wali itu paling unik, saudara, paling luar biasa. Kenapa? Kita selalu dianalogikan dengan burung Raja Wali. Burung Raja Wali memiliki satu karakter, yaitu tidak takut badai. Jadi selalu burung Raja Wali terbangnya tinggi, saudara, dan tinggal di tempat yang tinggi. Burung Raja Wali tinggalnya di bukit-bukit gunung batu yang tinggi, saudara. Karena burung Raja Wali ini tahu pada saat dia terbang tinggi, semua lawan-lawannya itu tidak dapat menyamai daripada kekuatannya dia. Pada waktu burung Raja Wali ini tinggal di gunung-gunung yang tinggi, dia akan membuat sarang di tempat gunung-gunung yang tinggi, di mana apa, saudara? Artinya ada suatu keamanan, ada satu keselamatan, ada janji daripada perlindungan di gunung-gunung yang tinggi. Jadi karakter Raja Wali ini yang pertama, tidak takut badai. Justru setiap ada badai, Raja Wali ini paling suka, saudara. Karena di dalam badai, Raja Wali ini tidak perlu capek-capek mengepakkan sayapnya untuk terbang tinggi. Justru ada badai, Raja Wali tinggal merentangkan sayapnya dan dia menikmati badai itu. Badai itu akan otomatis membawa burung Raja Wali itu terbang tinggi. Itu menandakan setiap daripada anak Tuhan. Pada waktu ada badai kehidupan, pada saat anak Tuhan menghadapi badai kehidupan, kita tidak perlu seperti burung-burung yang lain. Burung-burung yang lain pada waktu menghadapi badai kehidupan, pada waktu menghadapi badai cuaca yang ekstrim, mereka semua berlindung, mereka semua sembunyi, saudara. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, pada waktu badai itu hadir, pada waktu badai itu datang, kita tidak perlu bersembunyi seperti burung-burung yang lain. Tetapi pada waktu badai itu datang, kita tahu bahwa badai itu yang akan membawa kita terbang tinggi. Artinya, setiap badai bagi anak-anak Tuhan itu adalah suatu kesempatan untuk kita bisa mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Amin, saudara. Setiap badai itu bukan menakutkan bagi seorang burung Raja Wali. Setiap badai itu bukan sesuatu yang mengerikan yang harus bersembunyi, tetapi setiap badai itu adalah suatu kesempatan untuk mengembangkan diri. Setiap badai itu adalah kesempatan untuk terbang tinggi, untuk next level.
bagi setiap raja-walinya Tuhan. Jadi setiap kita diingatkan pada waktu terjadi badai, kita hanya di Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi pada waktu badai itu datang, kita hanya perlu memikirkan tentang kerajaan Allah. Kita memikirkan tentang kemampuan Allah kita. Kita memikirkan tentang keagungan Allah kita. Kita perlu memikirkan kedahsyatan Allah kita yang sanggup melintasi badai. Jadi dengan demikian kita percaya bahwa setiap badai yang kita hadapi itu pasti dapat kita lalui karena kita bersama dengan Allah yang luar biasa. Yang kedua, karakter Raja Wali itu adalah bergerak dengan cepat dan bersemangat. Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi Raja Wali ini tidak pernah saudara terbangnya itu lemah-lemah, terbangnya tidak pernah santai-santai. Tetapi setiap Raja Wali itu terbangnya luar biasa melesat saudara. Dan pada waktu dia terbang saudara, setiap burung yang selalu mengganggu ya, burung Raja Wali ini selalu diganggu dengan burung-burung gagak saudara. Jadi burung gagak ini sukanya dalam bahasa Ibrani itu notoli burung Raja Wali, suka mematuk burung Raja Wali, suka mengganggu burung Raja Wali. Tetapi saudara, burung Raja Wali ini tidak pernah membalas. Walaupun dengan kekuatannya, kalau dia mau membalas, dia pasti bisa. Tetapi burung Raja Wali hanya menggunakan sayapnya, menggunakan badai untuk dia terbang lebih tinggi. Dan pada ketinggian tertentu, kadar oksigen di atas sana itu menipis. Tetapi burung Raja Wali itu punya kemampuan untuk bertahan, sedangkan burung gagak dan burung lainnya tidak punya kemampuan untuk bertahan. Sehingga apa? Otomatis mereka sudah tidak bisa mengganggu burung Raja Wali itu lagi. Nah, demikian juga dengan kita setiap anak Tuhan. Pada waktu halangan, gangguan itu ada saudara, ada suatu permasalahan, ada suatu yang mengalami struggle di dalam kehidupan kita, hendaklah kita tetap saudara bergerak cepat naik, cepat-cepatlah naik di dalam hadirat Tuhan. Sebab kita di dalam hadirat Tuhan secara otomatis apa yang menjadi gangguan di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi struggle di dalam kehidupan kita, itu akan otomatis saudara jatuh dengan sendirinya, luruh dengan sendirinya. Karena di dalam hadirat Tuhan, karena kita bergerak cepat untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, itu otomatis saudara, hadirat Tuhan itu ada di dalam kita dan membuat kita mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi yang kedua, bergerak dengan cepat dan semangat itu juga berarti hendaklah kita untuk tetap rajin beribadah saudara. Sebab di dalam ibadah ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu membuat kekuatan kita baru, dan otomatis setiap struggle kita, setiap permasalahan di dalam kehidupan kita itu akan luruh, akan jatuh dengan sendirinya. Dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi otomatis kalau kita di dalam hadirat Tuhan, roh kita menyala-nyala. Dan yang penting, saudara tetap melayani Tuhan. Apapun posisi saudara, walaupun saudara bukan seorang gembala, walaupun saudara seorang jemaat biasa, tetapi saudara bisa ambil bagian di dalam gereja ini untuk melayani Tuhan. Karena pada saat saudara dan saya melayani Tuhan, otomatis saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan. Setiap orang yang menyenangkan hati Tuhan, wow, Bapak yang hatinya disenangkan Tuhan, yang disenangkan oleh anaknya, otomatis setiap
permasalahan anak-anaknya, setiap pergumulan anak-anaknya, pasti Bapak itu turun tangan menyelesaikannya. Amin. Yang ketiga, karakter Raja Wali itu memiliki pandangan yang jauh dan tajam. Di dalam Mazmur 123 ayat yang kedua dikatakan, lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tuannya, seperti mata hamba perempuan kepada tangan nyonyanya, demikian mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Saya mau cerita sedikit mengenai di perjanjian lama maupun di zaman-zaman yang dahulu, pada waktu masih di era perbudakan. Setiap budak yang dimiliki oleh tuannya, seorang budak itu harus dan diwajibkan matanya ini fokus pada tangan tuannya. Sebagai contoh, pada waktu tuannya ini tidak banyak bicara, saudara, mungkin dia hanya nunjuk botol aqua, otomatis budak itu akan membawakan botol aqua itu kepada tuan. Mungkin tuannya hanya ngasih kode mau makan, tapi dia tidak ucapkan. Otomatis budak itu segera menyiapkan makanan dan menghidangkan makanan kepada tuannya. Jadi setiap budak itu matanya selalu melihat kepada tangan tuannya. Dikatakan di Mazmur ini, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tuannya, seperti mata hamba perempuan kepada tangan nyonyanya. Berarti firman ini mengatakan, setiap kita hendaklah tetap fokus kepada Allah kita. Apa yang dimau oleh Allah kita, apa yang dirindukan oleh Allah kita, persembahkanlah yang terbaik untuk Allah kita. Dan otomatis pada waktu kita fokus kepada Allah kita, segala permasalahan kita, segala pergumulan kita, pasti dia akan penuh, pasti dia akan tolong setiap anak-anaknya. Karena setiap daripada kita, apabila kita fokus, ini dikatakan saudara, fokus memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Bapak kita itu penuh kasih, gak perlu disuruh-suruh, gak perlu didorong-dorong, gak perlu saudara. Hanya di hati kita yang fokus kepada Allah kita, mengerti kerinduan hati Bapa, kita memenuhi segala kerinduan hati Bapa, otomatis kok hati Bapa itu dengan penuh belas kasihan pasti akan menolong saudara dan saya. Berikutnya, karakter Raja Wali yang keempat itu adalah setia. Jadi Raja Wali ini selalu setia dengan pasangannya. Jadi burung Raja Wali ini tidak pernah berpoligami, saudara. Burung Raja Wali ini tidak pernah selingkuh, saudara. Jadi seumur hidup dia hanya setia pada satu pasangannya. Demikian juga halnya dengan jemaat. Hendaklah setiap jemaat itu setia dengan Allahnya. Setiap jemaat itu benar-benar berpaut hatinya dengan Allahnya, bukan berpaut juga dengan hatinya dengan dunia, saudara. Jadi burung Raja Wali ini istimewa, saudara, menggambarkan banyak hal mengenai kekristenan, banyak hal mengajarkan kepada kita mengenai kesetiaan. Jadi Raja Wali ini hanya satu pasangannya. Jadi kita setia, jemaat hendaklah kita ini juga setia kepada Allah. Hari Minggu, hari-hari tertentu, setialah untuk tetap beribadah, saudara. Karena pada waktu kita setia, berarti otomatis saudara dan saya menyenangkan hati Bapa. Di Ulangan 28 ayat 1 dikatakan, jika engkau baik-baik, ya, saya mau garis bawahi,
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi kalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan apa, saudara? Setia setiap perintahnya, otomatis Allah kita akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Ini sudah janji daripada firman Tuhan. Jadi setiap kita, kalau kita setia, kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau kita selalu menomorsatukan Tuhan, otomatis sudah janjinya Dia akan mengangkat saudara dan saya di atas segala bangsa di bumi. Yang kelima, Raja Wali itu adalah selalu menyiapkan waktu untuk memperbaharui diri. Jadi Raja Wali itu mulai kecil, ini guru yang sangat luar biasa. Dia dilatih dengan baik dan benar. Jadi burung Raja Wali dewasa, pada waktu dia akan bertelur, dia akan membuat sarangnya di gunung-gunung batu yang tinggi. Dia akan yang pertama menggunakan ranting-ranting daripada pohon, yang kedua dia mengambil jerami, yang ketiga dia menanggalkan bulu-bulunya sebagai tempat daripada sarangnya. Dan pada saat telur ini mulai pecah, anak-anak Raja Wali ini mulai lahir, saudara. Raja Wali mulai ngasih makan, ibunya ngasih makan kepada setiap anak-anaknya. Dan pada saat anak-anaknya sudah mulai bertumbuh besar, sarang daripada Raja Wali ini mulai dibongkar, saudara. Bulu-bulunya yang dulu menghangatkan mulai, saudara, dibongkar, dibuang, tinggal jerami-jerami. Dan Raja Wali yang mulai bertumbuh besar ini, saudara, kena daripada jerami, dia mungkin sudah tidak akan nyaman. Demikian juga daripada kita. Pada saat zona nyaman kita dibongkar, itu bukan berarti Allah kita itu jahat. Bukan Allah kita itu mau mencoba kita, tetapi Allah kita itu mau mendewasakan kita. Dan pada akhirnya apa? Jerami pun itu akan dibongkar, saudara, akan dibuang oleh ibunya. Tinggal apa? Ranting-ranting yang tajam. Ranting-ranting yang tajam itu mulai, saudara, karena burung ini dari kecil mulai ukurannya mulai bertambah besar, sedang ukuran sarangnya itu tetap dan di dalamnya sudah tidak nyaman. Otomatis Raja Wali ini terkena daripada ranting-ranting yang tajam-tajam itu, saudara. Dan Raja Wali itu mulai sudah tidak nyaman. Dia mungkin protes kepada ibunya. Mungkin dia bilang, "Mama, kenapa kau bongkar sarang yang begitu nyaman?" Tetapi ibunya itu tidak berkata apa-apa, saudara. Dari hal tersebut mungkin Raja Wali ini mulai kulitnya mulai terbaret-baret, kulitnya mulai tercocok oleh sarang daripada ranting-ranting tersebut. Dan pada akhirnya pun ranting-ranting itu dibongkar semua, saudara. Nah, pada waktu ranting itu sudah dibongkar, saudara, anak Raja Wali ini sudah tidak dikasih makan lagi oleh ibunya, saudara. Dia harus belajar mencari makan sendiri. Dia harus belajar, saudara, terbang. Dan yang paling menyakitkan, pada saat induknya mengajari Raja Wali untuk terbang. Raja Wali muda yang tidak punya pengalaman mengembangkan sayap ini, pada akhirnya apa, saudara? Didorong induknya dari tebing yang tinggi, didorong jatuh, saudara. Dan Raja Wali itu mungkin berkata, "Mama, kenapa kau begitu jahat? Mendorong aku dari tempat yang sudah nyaman, dari tempat yang sudah aman." Raja Wali itu mungkin teriak, saudara, tapi dia mulai belajar mengepak-ngepakkan sayap. 1-2 kali Raja Wali itu tidak mampu, saudara, untuk terbang dengan mengepakkan sayapnya karena tidak memiliki pengalaman.
Tetapi induknya dari atas turun menukik langsung menyambar anak Raja Wali dan dibawa naik kembali, ditaruh kembali di tepi. Mungkin anak Raja Wali itu langsung dalam hatinya, untung ditolong sama mamanya. Demikian juga kita. Setiap kita berapa kali kita pada waktu menghadapi struggle daripada kehidupan, pada waktu kita menghadapi kesesakan, kita merasa seperti ditinggalkan oleh Tuhan, kita seperti dijatuhkan dari tebing yang tinggi, kita merasa tidak ada sesuatu pertolongan daripada Tuhan, sehingga kita teriak kepada Tuhan, 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 tolong saya. Tetapi pada saat itu pertolongannya tiba tepat waktunya membawa saudara naik kembali. Tetapi apakah itu akhir daripada pertolongan Tuhan? Tidak. Setiap kita selalu dilatih untuk menjadi seekor Raja Wali yang mampu terbang tinggi melewati badai. Lepas dari itu saudara, setelah beberapa kali ditrain, dilatih, dijatuhkan, akhirnya Raja Wali muda itu belajar mengepakkan sayap dan mampu dia terbang sendiri. Dan pada saat itulah Raja Wali ini sudah memasuki fase kedewasaan yang sempurna. Dia dapat ngambil mangsanya dengan luar biasa. Dia dapat terbang tinggi, mengatasi setiap permasalahan daripada burung-burung gagak terbang tinggi. Dia dapat menikmati badai. Itu menggambarkan apa? Setiap daripada kita yang mengalami proses untuk pendewasaan iman, jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah merasa bahwa Allah itu yang mencobai kita. Tidak, saudara. Tetapi satu hal yang mau saya ingatkan, bahwa setiap permasalahan yang kita hadapi itu yang akan melatih kita semakin hari semakin memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan terbang tinggi, mampu melewati badai, karena kita memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Namun saudara, gak lepas daripada itu, umur burung Raja Wali ini paling panjang di antara burung-burung yang lain. Umur Raja Wali ini bisa mencapai sampai dengan 70 tahun. Tetapi pada waktu Raja Wali ini berusia 40 tahun, Raja Wali ini diperhadapkan kepada satu fase di mana dia harus mengambil keputusan untuk memperbaharui diri. Ini berbicara apa? Saudara dan saya mungkin sudah mengikut Tuhan berpuluh-puluh tahun. Mungkin seperti saya, sejak lahir, sejak kecil sudah diikutkan sekolah minggu. Terus saudara berjemaat terus sampai umur sekian puluh tahun. Mungkin seperti gembala saudara, sama. Tetapi pada saat-saat tertentu kita harus mau memperbaharui diri. Karena apa saudara? Raja Wali pada waktu berusia 40 tahun, dia harus mengambil keputusan untuk memperbarui diri atau apa? Molding proses, pembentukan ulang. Nah, apa sebabnya Raja Wali itu harus mengalami molding proses atau memperbarui diri? Raja Wali pada waktu umur 40 tahun, sayapnya itu sudah mulai bulu-bulunya tebal sekali juga, dan paruhnya sudah mulai bengkok. Cakarnya yang bulu tajam seperti ini sudah mulai bengkok sudah, karena pertumbuhan itu membuat cakar-cakarnya ini semakin tumbuh tapi bengkok sudah. Apa akibatnya? Raja Wali ini kehilangan kemampuan untuk memburu mangsanya. Jadi dengan paruhnya yang bengkok,
dia mau mencapai mangsanya sudah kesulitan karena paruhnya ini bengkok, saudara. Apalagi cakarnya juga bengkok. Dia mau mengambil mangsanya, mencapai mangsanya sangat kesulitan. Belum lagi dengan bulu-bulunya yang pertumbuhannya sudah banyak karena sudah 40 tahun, bulu-bulunya semakin tebal dan semakin berat. Sehingga bulu Raja Wali itu pada waktu dia di atas dan dia mau memangsa daripada setiap mangsa yang ada di bawahnya, karena bulu Raja Wali ini matanya, saudara, bisa melihat ke bawah itu hingga 2 km, sangat luar biasa. Jadi pada waktu dia turun menukik, karena bulunya tebal dan sebagian bulunya itu sudah mulai rontok, sehingga bulunya itu membuat suara, saudara, seperti suling. Itu yang membuat mangsanya ini dengar dan tahu, akhirnya mangsanya kabur, sehingga bulu Raja Wali ini kehilangan mangsa. Kalau hal ini terus-menerus dilakukan, akhirnya apa? Bulu Raja Wali ini bisa mengalami satu hal, yaitu frustasi. Karena setiap dia mau memangsa, mangsanya kabur. Setiap mau mengambil mangsanya itu hilang tersebut. Nah, pada saat itu dia diperhadapkan pada 2 pilihan. Satu, apakah dia mau memperbaharui diri, masuk di dalam multi proses, atau dia menjadi Raja Wali yang sudah lebih lesu dan terkalahkan. Kalau dia mau memperbaharui diri, itu prosesnya luar biasa, saudara. Ya, yang pertama mungkin bisa selanjutnya berikutnya. Oke. Raja Wali itu harus membenturkan paruhnya. Jadi paruhnya ini dibenturkan, saudara, di gunung batu sampai dengan paruhnya ini copot, patah dan copot, saudara. Yang kedua, pada waktu paruhnya ini mulai tumbuh, paruhnya ini akan mencabut daripada setiap cakar-cakarnya, saudara. Cakarnya Raja Wali yang sudah bengkok itu dia akan cabut satu-satu. Itu proses yang sangat menyakitkan. Karena apa, saudara? Pada waktu cakarnya ini dicabut, itu pasti berdarah-darah. Dan pada waktu itu juga, pada waktu paruhnya sudah mulai tumbuh, bulu Raja Wali itu mulai dilepasi semua, dicabik-cabik oleh paruhnya, dilepasi sendiri, saudara, sampai rontok semua total. Jadi Raja Wali itu harus paruhnya dulu dipotong, dilepaskan, cakarnya mulai dilepaskan, bulu-bulunya mulai dilepaskan semua, sampai Raja Wali itu menjadi Raja Wali yang gundul. Dan waktu untuk memperbaharui diri itu 150 hari atau kurang lebih 5 bulan. Jadi Raja Wali itu mengalami proses yang sangat-sangat menyakitkan. Dan setiap kita yang ingin memperbaharui iman kepercayaan kita kepada Tuhan, mungkin kita mesti masuk di dalam hadirat Tuhan, menanggalkan semua yang menjadi beban daripada kehidupan kita. Kita harus menanggalkan daripada semua keegoisan kita. Kita harus menanggalkan semua yang pernah kita tahu sehingga membuat kita sampai kita itu benar-benar tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Baru kita itu memasuki yang namanya multi proses pembentukan Tuhan. Tetapi yang luar biasa, pada waktu Raja Wali ini sudah tidak berdaya, pada waktu Raja Wali ini semua sudah dilepaskan, Raja Wali yang lain itu tahu bahwa temannya yang di bawah itu sedang mengalami multi proses. Raja Wali yang lain yang masih tidak mengalami multi proses itu akan mencarikan makanan, saudara, dan makanan dari atas, mungkin daging, mungkin ikan, itu akan dilepaskan dari atas untuk
dimakan diberikan kepada Raja Wali yang saat itu mengalami multi proses, sehingga Raja Wali ini tetap terjamin kehidupannya. Dan pada saat dia mengalami multi proses, matanya selalu memandang kepada matahari, karena dia tahu pada saat dia memandang matahari itu yang membuat dia mendapatkan nutrisi, mendapatkan kekuatan yang baik. Jadi setiap kita yang mengalami multi proses, hendaklah kita juga tetap fokus pandangan kita kepada Allah kita, tetap fokus di dalam hadirat Tuhan. Karena pada waktu kita mau dibentuk ulang untuk mau dipakai lebih luar biasa, kita mau di dalam hadirat Tuhan sampai keadaan kita dipulihkan. Dan yang luar biasa, setelah Raja Wali itu melewati masa multi proses kurang lebih 150 hari atau 5 bulan, dia terlahir kembali seperti Raja Wali muda. Dia memiliki kekuatan sayap yang baru, dia memiliki paruh yang baru yang tajam, dia memiliki cakar yang baru yang tajam, dan dia siap untuk terbang tinggi dan memangsa dengan kekuatan yang luar biasa. Yang berikutnya, tetapi, nah ini sudah saya ada kasih satu gambar. Kalau Raja Wali ini tidak memilih untuk multi proses, otomatis Raja Wali ini tidak mempunyai kemampuan seperti yang dulu kala. Dia nggak lebih daripada seekor ayam, saudara. Jadi dia dengan sayapnya yang berat, paruhnya yang sudah bengkok, dengan cakarnya yang sudah bengkok, dia tidak mau melalui multi proses, dia tidak mau diperbaharui. Otomatis apa, saudara? Dia sudah tidak tinggal di gunung batu yang tinggi, dia memilih tinggal di tanah. Hidupnya apa, saudara? Cengker-cengker di tanah, mengkais-kais, mencari cacing, saudara, mencari sampah, mencari mungkin sisa-sisa bangkai-bangkai daripada mangsa binatang yang lain. Itu yang menjadi makanan Raja Wali yang tidak mau mengikuti multi proses. Jadi setiap kita pada waktu kita diperhadapkan, kita mau memperbaharui diri di hadapan Tuhan, atau kita mau menyerah kepada keadaan. Kalau kita mau memperbaharui diri, kita mau komitmen untuk diperbaharui di dalam Tuhan, walaupun kita memerlukan proses dan waktu yang cukup panjang, tetapi percaya di dalam Tuhan semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan. Tetapi kalau kita memilih, ya sudah Tuhan, kalau ini memang kehendak-Mu, ya sudah, aku cuma begini, aku menyerah. Tetapi ada yang kata-kata lebih rohani, aku berserah. Tetapi berserah itu konotasinya adalah sudah menyerah. Kalau saudara dan saya memilih untuk menyerah, kita bukan lagi Raja Walinya Kristus. Kita nggak lebih daripada seekor ayam yang mengkais-kais mencari makan di bawah. Bukan habitatnya seekor Raja Wali. Kita mengkais-kais sisa-sisa makanan, mengkais-kais cacing, mengkais-kais daripada sisa-sisa buruan binatang lain. Kita memakan daripada bangkai. Padahal habitatnya Raja Wali itu selalu memakan sesuatu yang fresh, yang baru. Dia memangsa dari atas itu, memangsa ikan yang di lautan yang fresh. Dia memangsa kambing, dia memangsa mungkin kelinci hutan, dia mungkin memangsa binatang-binatang yang masih hidup. Bukan mengkais-kais di
tanah, mencari cacing, bukan mengkais-kais daripada sisa-sisa bangkai binatang yang lain. Itu menandakan setiap daripada kita hendaklah mau untuk diproses untuk menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang terakhir, saudara, ada beberapa hal yang menarik daripada guru Raja Wali. Yang pertama, Raja Wali itu tahu kapan waktunya untuk memperbarui diri. Jadi dia pada waktu umur 40 tahun, paruhnya sudah bengkok, cakarnya sudah bengkok, sayapnya sudah mulai berat. Dia akan terbang tinggi di gunung batu dan dia akan mengikuti proses untuk pembaharuan ini, untuk loading proses. Yang kedua, selama memperbarui diri, tubuh daripada Raja Wali dan pandangannya selalu dihadapkan ke arah matahari. Itu berarti dia mau mempercepat untuk recovery dirinya. Itu menandakan setiap kita, dan seperti saya katakan tadi, pada waktu kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi suatu pencobaan, kita menghadapi suatu permasalahan, kiranya kita tetap fokus kepada Tuhan. Sebab pada waktu kita fokus di dalam hadirat Tuhan, di dalam Tuhan, otomatis itu akan mempercepat recovery daripada keadaan kita. Dan terakhir, Raja Wali ini paling keren, saudara. Raja Wali ini tahu kapan ajalnya tiba. Jadi dia punya upacara sendiri pada waktu dia akan menghadapi ajalnya. Dia akan terbang ke tempat tinggi, dia di gunung batu, membentangkan sayapnya ke arah matahari. Jadi Raja Wali selalu identik, dia fokusnya kepada matahari, dan demikianlah dia akan menutup usia. Jadi ini menggambarkan apa? Sampai putih rambutku dan putih rambutku, kita tetap fokus memandang kepada Tuhan sampai Tuhan membawa kita bertemu di rumah yang baru. Mari kita pejamkan mata. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini Kau sudah mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah Raja Wali Kristus, Leader of Christ. Di dalam kami Tuhan ada karakter Raja Wali. Kami tidak mau menyerah kepada setiap keadaan kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan, habitat kami Tuhan ada di atas gunung-gunung batu. Habitat kami Tuhan sanggup mengatasi badai. Habitat kami Tuhan sanggup melewati setiap permasalahan-permasalahan kehidupan kami. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup memulihkan kami, dan Allah yang sanggup membebaskan setiap umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau kalah dengan keadaan. Kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami tidak mau Tuhan. Kami ada di bawah mengkais-kais seperti seekor ayam. Karena karakter ilahi, karakter Kristus, karakter Raja Wali itu ada di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Kau akan membawa kami terbang tinggi lebih daripada pemenang. Kuatkan, teguhkan jemaat Tuhan saat ini Tuhan. Biar setiap mereka yang mengalami pergumulan, setiap mereka yang mengalami kesesakan, boleh mengerti Tuhan kalau mereka saat ini harus masuk di dalam hadirat Tuhan, bertekun di dalam Tuhan, membangun kembali mesbah-mesbah doanya di dalam Tuhan,
kehidupan mereka, rohani mereka khususnya akan diperbarui, iman percaya mereka akan diperbarui Tuhan, sehingga setiap mereka akan memiliki kelegaan, iman percaya mereka akan dibangkitkan, dan mereka akan terbang kembali seperti Raja Wali Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak selesai Tuhan menyampaikan dapat firman. Kiranya setiap firman Bapak boleh menjadi rema bagi jemaat di tempat ini Tuhan, membawa kekuatan baru, membawa semangat yang baru, dan mereka boleh pulang dengan kekuatan yang baru daripada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan syukur berdoa. Amin. Saudara kita firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Dan kita akan mempersilakan kita bersyukur mulai dari ucap syukur pada terima kasih Bapak Yesus dan seperti kita akan memberikan persembahan kami pada hari ini dan Tuhan memberkati orang-orang yang berkarya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
jawabannya ya goreng peyek live gitu ya. Kan sekarang modelnya gitu soalnya ya, goreng peyek live. Lah saya live itu banyak yang gini, Mbak, wajahnya kok enak, beli di mana? Bu, plastik peyeknya kok Mbak Dewi bungkusnya kayak gitu, gimana? Saya ya jualan kayak plastik peyek plastik peyek, wajan dan lain-lainnya saudara. Dan tapi bulan puasa itu ada yang pesan peyek tiap hari, yang goreng peyek, tapi nggak kebanjiran kayak tahun kemarin gitu. Tapi kebanjiran orderan bungkus peyeknya itu loh saudara, plastiknya. Jadi ini tadi saya cek-cek ya, penjualan di bulan Ramadan plastik peyek itu 1.500 pieces saya saudara. Nggak kebayang loh saya. Saya juga waktu saya cek 1 bulan di bulan puasa, Tuhan tuh ganti loh, walaupun penjualan di warung itu turun ya, tapi Tuhan tuh gak punya cara yang tak terpikirkan menolong saya gitu loh, menutupi kekurangan penjualan itu tadi kan. Yang tahun kemarin peyeknya yang rame, tahun ini bungkus peyeknya yang rame saudara. Ya sampai terus toples peyek ya saya jual juga. Orang tanya pasarannya di toko banyak, tapi kok yang beli di saya ya nggak tahu, kan Tuhan ya, jangan Tuhan. Jadi saya jualan toples peyek itu bulan puasa terjual 180 lusin gitu ya, nggak tahu seperti itu. Pokoknya menghitung alurnya Tuhan. Kita taat, setia, Tuhan pasti tolong. Caranya gimana ya nggak tahu, itu cara Tuhan ya. Tuhan kata Tuhan tuh punya 1001 cara menolong kita yang tak terpikirkan ya. Percaya punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Untuk pengumuman. Shalom. Terberkati dengan firman Tuhan. Ternyata kita semua menjadi raja wali Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan dengan semua proses yang kita lewati. Dengan setiap proses itu kita akan mendapatkan kekuatan baru bersama Tuhan. Itu sangat luar biasa. Terima kasih Pak, Ibu sudah memberkati kami di Rapi Sedoyoso. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu dimanapun Bapak melayani. Terima kasih. Saya akan mengumumkan sepanjang minggu ini. Kalau sebentar setelah ibadah ada ibadah sekolah minggu jam 10. Dilanjutkan minggu ini tanggal 1 bertepatan Rabu pertama, tapi karena kita akan mempersiapkan diri untuk Jumat Agung, jadi Rabu pertama ditiadakan untuk persiapan Jumat Agung. Jumat Agung kita akan ibadah jam 5 sore, tapi kami menghimbau untuk datang lebih awal jam 4:30 untuk bersama-sama buka puasa tempat ini sebelum ibadah tetap jam 5. Terus hari Sabtu enggak. Untuk hari Sabtu mungkin dipakai untuk latihan musik untuk persiapan ibadah Paskah. Hari Minggu jam 8 di tempat ini. Dan biarlah semua yang kita kerjakan, semua apapun yang menjadi pelayanan kita itu untuk menyenangkan hati Tuhan, di mana Tuhan sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Mari kita bersama-sama datang di tempat ini hari Jumat jam 5:30, hari Minggu jam 8 seperti biasa. Saya juga akan mengumumkan untuk dana. Puji Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita berhutang. Itu pasti tercukupi, pasti Tuhan mencukupkan semuanya. Untuk hari Jumat gereja yang menyediakan konsumsi, dan untuk hari Minggu kita panitia sudah sepakat untuk mengadakan perjamuan kasih.
gereja juga menyediakan makan, monggo Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk memberkati, untuk bersama-sama menikmati hidangan tempat ini boleh menghubungi saya atau Mbak Yanti. Itu aja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin Pak Gem ada tambahan. Iya, shalom. Ya, hari ini kita kedatangan tamu, kedatangan Pastor in Christ. Iya, apa Anda setelah sekian tahun ya? Mungkin sebelum pandemi juga, jadi 5 tahun lebih ya. Iya, dia apa namanya masih berkecimpung juga seperti saya, tapi dia tetap di bank umum PR, tapi juga sama dia. Bapak Ibu, kalau gantengnya juga sama, tapi dia jauh lebih muda daripada saya. Untung saya dengan foto rambut dia agak mirip saya. Iya, memang kapan itu kalau Bapak Ibu sebagian ya, ada sebagian yang mungkin belum tahu Pak Manda. Ya, kapan itu sekian puluh tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu ya. Di sini ada yang KKR dan Irak, sebelum Irak saya setelah pandemi sekali, tapi sebelum pandemi itu jadi 10-15 tahun yang lalu, yaitu Bapak Nandar yang menjadi peter semua. Ya, waktu ada rohnya Elia ke Elisa, dan ini juga ini anak-anaknya Pak dari Irak sini. Iya, Dr. Nandar, terima kasih untuk firman Tuhan yang diberikan. Terima kasih juga didampingi oleh istri tercinta yang tetap mendukung Pak Nandar dalam doa. Ya, memang tadi juga belum ada kesaksian. Dulu kesaksian itu anaknya Pak Nandar itu waktu Pak Nandar di sini pertama kali itu si nyonya itu umur berapa ya? 4 tahun ya. Jadi 4 tahun itu terkena diabetes. Iya, sekarang sudah umur berapa? 26. Sudah kuliah dan sudah kerja di Singapura. Iya. Kawan-kawan terkuliah juga di Singapura dan sebagainya. Itu karena Tuhan yang bekerja luar biasa. Iya. Kalau mungkin kesaksian kapan-kapan ada bagaimana si Nyo ini luar biasa diproses sama Tuhan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Karena waktu kapan itu juga pada waktu umur sekian, ada nubuatan juga dari Pastor Daniel Alexander ya, untuk anaknya Pak Nanda akan disembuhkan. Ya, dan ternyata luar biasa. Sekarang sudah gede, mungkin lebih tinggi dari bapaknya kali ya. Iya, sekarang masih lebih tinggi dari bapaknya. Bapak Ibu, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, seperti yang dikatakan Burung Raja Wali. Memang pada waktu Burung Raja Wali mengalami proses. Semua kita mengalami proses. Benar? Ada yang proses yang kecil, setengah, besar, dan sebagainya. Tapi itu membuat kita untuk memperbarui, recovery, molding istilahnya dan sebagainya. Ya, ada yang mungkin sudah putus asa. Kalau di luar sana ada yang putus asa naik ke itu apa namanya, ke mall, yang mall itu mestinya untuk belanja, tapi mereka ke mall untuk terjun bebas karena sudah tidak banyak rawon dan soto. Ya, tapi kita anak Tuhan, kita diberikan satu hal yang luar biasa yang mungkin orang dunia tidak apa ya, karena belum bertemu dengan Tuhan, belum mengalami pertemuan dengan Tuhan. Biarlah kita di sini membawa seseorang, apalagi ini mau kita peringatan Paskah dan Jumat Agung besok Jumat. Biarlah kita terus berdoa untuk orang yang lewat di tempat ini. Ya, biarlah rumah ini jadi rumah restorasi, pembaharuan.
kita semua menjadi Raja Wali, Raja Mulia Tuhan. Kita punya DNA Raja Wali, bukan DNA-nya ayam yang ceker-ceker tadi. Iya, biarlah sekali lagi untuk pasca Jumat Agung kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita termasuk sia-sia kami memberitakan Injil kalau Tuhan tidak dibangkitkan. Cuma kita akan memperingati kematian Tuhan, minggunya kita akan berpesta untuk kemenangan bagi kita. Tema tanggal ini juga bersama kemenangan. Amin. Bapak Ibu terkasih, ialah hari-hari yang akan datang atau mungkin ekonomi tidak bertambah baik katanya karena perang Iran Israel, Iran Amerika. Tapi biar kita juga siap-siap, kita punya hikmah dari Tuhan, biar kita yang juga berhemat dan sebagainya, karena kita tidak tahu, tapi yang tahu yang kita pasti kita punya Tuhan yang besar. Amin. Iya, saya undang itu yang kita akan berdoa untuk persiapan untuk semua segala sesuatunya. Jadi meskipun diproses seperti Raja Wali, iya, kita akan berdoa. Saya kasih satu kunci di sini. Saya minta Anda untuk berdoa sama Tuhan, Ibu Erwa, Ibu kita berdoa untuk persiapan segala dimudahkan meskipun melalui BPJS. Bapak Ibu terkasih, kita berdoa, kita memberikan kekuatan untuk Ibu Yanti, Ibu BL, Ibu Biku.
iman percaya ya Tuhan. Boleh Tuhan, kami percaya Tuhan, ada pertolongan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena bilur-bilur Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib, Engkau sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat ini Tuhan, semuanya Tuhan, sudah menghentikan atas kayu salib Tuhan. Ini akan menjadi kesaksian bahwa nama Tuhan yang akan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih Bapak, terima kasih. Saya bersyukur setia sampai dan percaya Tuhan segala memulihkan memulihkan semua melanjutkan Sempurnakan Tuhan. Yes, apa yang menjadi iman percayanya di dalam Kau Tuhan. Kami minta perkenananmu Tuhan, mujizatmu terjadi di tempat ini. Supaya tangan dokter Tuhan yang akan memeriksanya, yang akan mengoperasinya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami tetap memiliki Allah yang sanggup melakukan sesuatu. Dan namamu saja ditinggikan, namamu saja dipermuliakan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan syukur berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini kau beri kesempatan kami untuk beribadah. Terima kasih, biarlah pujian penyembah kami berbau-bau di hadapan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kemudian mementerahkan. Biarlah kami punya DNA Raja Wali. Biarlah kami, mata kami tertuju kepada-Mu. Biarlah kami terus untuk memperbarui diri kami, sehingga kami terus melekat pada pokok-Mu yang benar dan pada salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, Engkau terus berbicara di dalam hati kami masing-masing, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari biarlah terus Tuhan kami mendengar suara firman-Mu. Kau yang memberkati Pastor Sunanda Tuhan dan istri yang hari ini boleh datang tempat ini membagikan firman Tuhan. Kau yang memberkati pekerjaannya, memberkati apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Anak-anaknya Tuhan juga mempunyai masa depan yang cemerlang karena Tuhan beserta dengan mereka hamba-Mu ini. Dan
menjadi seluruh jemaat tempat ini Tuhan, baik anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa sampai lanjut usia, dikatakan Engkau menggendong kami selama-lamanya. Terima kasih Bapak, berkati pemerintahan kami, berkati Indonesia di tengah masalah dunia, ekonomi global dan sebagainya. Biarlah pemimpin kami mempunyai keputusan-keputusan yang didasarkan takut akan Tuhan dan berikan hikmat yang daripada Tuhan. Berkati setiap usaha, setiap pekerjaan dari jemaat tempat ini, Tuhan yang memberkati. Udah dengan pelanggan baru untuk setiap yang menjadi pengusaha, yang karyawan karir mereka naik, mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Ibu rumah tangga pun Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Anak-anak tumbuh besar, studi mereka rampung oleh karena Tuhan beserta. Tim BAW bertugas, yang memberkati, jadi mereka tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, berkati acara Jumat Agung dan Paskah untuk minggu ke depan. Biar Roh Kudus yang terus Tuhan mempersatukan kami punya roh yang sama, yaitu Roh Kudus, sehingga kami boleh melayani yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih yang mencukupkan dana Paskah dan sebagainya, karena kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam mana yang tunggal, Tuhan kami satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus, tetap bersyukur dalam kudus, dan memberkati, melindungi, menyertai, oleh kami sampai Maranatha, Tuhan sudah kembali. Yang percaya katakan, Amin.